Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, kakak. Di kamar kecil juga tidak ada orang. Cheng Jinwoo tidak terlihat di sudut manapun di ruangan itu. Apa yang kamu lihat? Cheng Xiaoya bertanya dengan curiga. Pulau Qizhou langsung. Tiba-tiba, kegelisahan yang tak bisa dijelaskan melintas. Dari sudut pandang ini, dari tadi, setiap apartemen di komunitas menjadi gempar dalam sekejap. Apakah itu? Cheng Xiaoya bergegas ke kamar tidur dan menyalakan teleponnya. Pada saat ini. Wow, ahaha, satu. Sorakan yang intens datang dari lantai atas dan bawah, dan Cheng Xiaoya, yang menatap layar ponselnya, hanya memiliki rasa tidak percaya di matanya. Kakak. Setelah memusnahkan semua semut di ruang bos, Cheng Jinwoo membawa makhluk yang dipanggil itu kembali ke dalam bayangan. Saat ini, semut yang tersebar di seluruh Pulau Qizhou masih kembali ke sarang semut satu demi satu. Harus keluar dari sini secepat mungkin sebelum semut kembali dan pergi ke tempat yang aman. Karena masih ada yang terluka. Seong Jinwoo berjalan menuju para pemburu yang terluka. Kecuali Bai Luhao dan fotografernya, kondisi pemburu lainnya tidak terlalu baik. Cha Hein dalam keadaan koma, dan 3 pemburu lainnya juga terlihat terluka parah. Agak aneh. Di mana Hunter Min Sejun? Tanya Cheng Jinwoo. Mendengar ini, wajah Bai Luhao menegang. Dia menggelengkan kepalanya. Cheng Jinwoo mengeluarkan ramuan untuk menyembuhkan para pemburu. Dia memasukkan ramuan itu ke mulut pemburu satu persatu, karena jika ramuan itu lepas dari tangannya, ramuan itu akan menjadi tidak berguna. Oke. Para pemburu yang meminum ramuan itu mendapatkan kembali semangat mereka satu persatu. Ini? Lin Zigui yang menegakkan tubuh bagian atasnya tiba-tiba menghela nafas. Baiklah. Baik Cui Zongin dan Ma Dongsu pulih. Sehat. Ehem. Cui Zongin, yang pernah koma sebelumnya, tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia melihat Cheng Jinwoo, dia tercengang. Tuan Cheng Jinwoo, mengapa Anda ada di sini? Mari kita bicarakan hal itu setelah kita keluar. Ah. Melihat situasi menyedihkan di sekitarnya, dia mengangguk. Mereka saat ini berada di bagian sarang semut yang paling dalam, dan ini memang bukan tempat untuk mengobrol. Tuan Cheng. Ma Dongwook, yang mendapatkan kembali penglihatannya, memegang tangan Cheng Jinwoo dengan erat. Kamu yang melawan semut-semut ini. Terima kasih banyak. Kepada Ma Dongwook, Cheng Xiaowu hanya mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Mari kita bicarakan hal itu setelah kita keluar. Saya mengerti. Orang terakhir yang dirawat adalah Cha Hein. Cheng Jinwoo, yang berjalan ke arah Cha Hein, tampak gelap. Aneh, nafasnya begitu lemah. Dengan sedikit gelisah, Cheng Jinwoo dengan hati-hati menuangkan ramuan itu ke mulut Cha Hein. Seperti yang diperkirakan. Permintaan informasi melompat keluar. Gemerincing. Bila kekuatan fisik yang tersisa kurang dari 10%, kekuatan fisik tidak dapat dipulihkan melalui ramuan penyembuh. Cheng Jinwoo mengerutkan kening. Menarik tangan yang menopang kepalanya, dia melihat noda darah di seluruh tangannya. Itu semut. Di antara para pemburu di negara Ha, Cha Hein tidak diragukan lagi adalah yang paling menonjol. Dan hanya satu pukulan yang menyebabkan cedera fatal padanya. Alasan mengapa pemburu lain yang hadir bisa bertahan bukan karena seberapa kuat mereka, tapi karena pria itu hanya menggunakannya sebagai hiburan. Memikirkan hal ini, wajah tenang Cheng Jinwoo agak tidak senang. Pertama, Cha Hein harus segera menerima perawatan. Ramuan penyembuh tidak bekerja, jadi mereka harus segera meninggalkan Pulau Qizhou untuk mencari pemburu penyembuh di luar. Ayo cepat. Cheng Jinwoo berdiri memegangi Cha Hein. Para pemburu juga berkumpul. Ketika semua orang sedang terburu-buru meninggalkan sarang semut, Cheng Jinwoo, yang sedang berjalan di depan, menghela nafas. Bai Luhao mungkin tahu alasan desahan Cheng Jinwoo. Seong Jinwoo menyerahkan Cha Hein kepada Baek Yulho, dan Baek Yulho yang menggendong Cha Hein menunjukkan ekspresi panik. Melihat Bai Luhao mendekat, Cui Zongin juga angkat bicara. Biarkan aku membantu juga.
Cheng Jinwoo melirik para pemburu ini termasuk Bai Luhao. Pastikan saja kamu tidak berada di depanku. Lebih cepat seperti itu, katanya dengan tegas. Tuan Cheng Jinwoo, maksudmu? Ketika Cui Zongin, yang tidak jelas tentang situasinya, hendak mengajukan pertanyaan lain, Ma Dongsi menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Meskipun Ma Dongsu tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia menggunakan napasnya untuk merasakan Cheng Xiaoyu membuat tentara bayangan. Cheng Jinwoo benar. Hunter Cheng Jinwoo, kata Bai Luhao. Cheng Jinwoo menoleh dan menatap langsung ke arahnya. Aku tahu kamu sangat kuat. Aku yakin aku memahami kekuatanmu lebih baik daripada semua orang yang hadir. Tapi, Bai Luhao memasang ekspresi serius. Kamu telah menggunakan terlalu banyak monster yang dipanggil. Apa masalahnya? Melihat mata terkejut Cheng Xiaoyu, Bai Luhao terus menambahkan sedikit kepanikan. Kamu sudah menghabiskan banyak mana? Apa yang harus kamu lakukan jika mana kamu habis? Itu maksudnya. Dari kata-katanya, dapat disimpulkan bahwa orang lain yang menggunakan sihir pemanggilan mungkin perlu menghabiskan banyak kekuatan sihir selama proses pemanggilan. Jika tidak perlu, apakah Anda perlu menjelaskan kepada mereka bahwa memanggil prajurit bayangan tidak memerlukan kekuatan sihir? Karena meski begitu, di mata orang lain, skill pemanggilannya ini tidak biasa. Jadi Seong Jinwoo sedikit mengubah ekspresinya. Pemanggilanku membutuhkan sedikit mana. Tidak perlu khawatir tentang itu. Apa? Tidak apa-apa bagi Bai Luhao untuk terkejut, dan fotografer itu juga berteriak pada saat yang bersamaan. Jika iya, apa kelemahan dari skill ini? Cheng Jinwoo merasa jika dia harus menjelaskannya, dia tidak akan bisa menyelesaikannya, jadi dia langsung berbalik ke arah pintu keluar. Saat itu, sekelompok semut merangkak ke dalam gua. 039, ada begitu banyak. Ada cedera di tim. Tidak ada waktu untuk berlama-lama lagi. Untuk menangani semut-semut ini dengan lebih efisien, Cheng Jinwoo menggunakan domain raja. Dengan kaki sebagai pusatnya, kegelapan menyebar dengan cepat. Ketika dia hendak memanggil para prajurit, ada angin dingin dari dalam gua. Menghadap ke arah angin, Cheng Jinwoo menoleh. Ada seekor semut di dalam koloni semut, meskipun penampilannya mirip dengan semut lainnya, namun terlihat jelas bahwa jenis semut ini berbeda dengan semut lainnya. Orang itu. Sekilas Cheng Jinwoo mengenalinya, Raja Semut. Raja Semut juga mengenali Cheng Jinwoo. Raja Semut mendekati Cheng Jinwoo dengan santai. Manusia memiliki nafas yang tajam. Apa yang dikatakan di mulutnya ternyata adalah nada bicara Goto Ryuji. Melihat pria ini, para pemburu, yang mengingat pengalaman mimpi buruk barusan, mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Berbeda dengan mereka, Seong Jinwoo menatap semut tanpa bergerak. Raja Semut berjalan ke arah Cheng Jinwoo. Apakah kamu, Raja Umat Manusia? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PAC out and bye-bye.